Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Andaru di channel ini. Pada kesempatan hari ini saya mau bikin baterai Levo 4 lagi 6,2 Ah. Ini sel yang saya pakai baru datang kemarin, satu otak sel 6,2 Ah 32700. Ini sudah saya top balance ya, yang 4 ini. 4 ini sudah saya top balance. Ini juga sudah saya top balance. Untuk top balance-nya kita pakai Litokala D4XL yang kita pakai. Jadi kita charging dengan 0,5 Ah chargingnya 0,5 ampere chargingnya. Kurang lebih sampai penuh ini 4 sampai 5 jam. Lebih. Kemarin saya charge kemarin malam siang baru full. Jadi sudah top balance-nya kurang lebih berapa jam ya? 8 sampai 12 jam tergantung kapasitas baterainya. Kalau benar-benar dari kosong ya 12 jam kurang lebih. Untuk 4 set ini, satu set 4 butir ini. Kita akan rakitnya tentu pakai spot welder. Untuk plat nikelnya pakai yang 0,15 karena stoknya saya punyanya 0,15. Cuman ini kalau kita pakai spot welder kan saya kan pakainya yang portable ya. Rencananya saya kalau ada rezeki mau ganti ke glitter. Kalau portable ini kalau 0,15 ini harus baterainya full. Kalau nggak full dia nggak mau nempel. Idealnya 0,10 sampai 0,12 saja. Tapi kalau mau 0,15 bisa dengan catatan baterainya harus penuh. Ya minimal 70% ke atas lah, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut rakitnya. Mungkin setelah ini saya juga mau akan bikin satu video rakit sprayer lagi. Saya punya satu Dynamo Hiu Dual lagi, baru datang kemarin. Yang berapa waktu nanyain kapan ready sprayer lagi. Insya Allah minggu ini ready 1 unit lah. Oke, untuk yang pertama-tama tentu kita bikin skat antara baterai pakai double tip. Sebenarnya nggak usah kalian kasih juga nggak masalah, cuman biar lebih aman aja kita double, kita beri skat pakai double tip. Ini harusnya saya beli yang kecil ya, double tipnya. Stok double tip kecil yang saya habis kebetulan. Jadi tinggal double tip yang lebar ini. Oke, sudah kita tempelkan double tip, kita kupas-kupas double tipnya, sekaligus kita susun. Oke, susunannya sudah nampak, tinggal kita
potong nikelnya. Kita kira-kira saja. Oke, nikel yang sudah siap, tinggal kita spot welding. Oke, untuk pengukurannya kita pakai yang nomor 3 saja. Kenapa nggak pakai nomor 5? Kemarin saya sebenarnya biasanya pakai nomor 5. Cuman kemarin saya coba pakai nomor 3, ternyata lebih bagus. Dia memang nggak bisa beruntun. Kalau yang nomor 5 itu dia bisa spot weldingnya 3 kali beruntun, berturut-turut. Kalau yang nomor 3 itu cuma 2 kali berturut-turut. Cuman dari lelehnya malah bagusan yang nomor 3. Ini aneh ini. Nggak seharusnya yang nomor lebih kecil itu lebih jelek kalau di spot welding itu harusnya. Atau kita coba nomor 5 lagi. Kita coba nomor 5 lagi, barangkali bagus. Sama aja. Oke. Oke, spot weldingnya mulai panas teman-teman. Ini pegangannya. Jeleknya spot welder portable adalah ya dia pennya gampang panas ya. Pennya gampang panas, tapi kalau cuma untuk pemakaian ringan sebenarnya oke-oke aja. Cuman ya memang mungkin nanti kedepannya mungkin akan saya upgrade. Tapi sementara ini saya pakai yang ada ini dulu. Kalau untuk spot di kutub negatif dia mudah ya teman-teman ya. Dia bisa nempel dengan bagus sekali titik dia langsung nempel. Kalau yang di kutub positif dia harus berkali-kali ya. Jadi kita harus ngulang di titik yang sebelumnya sudah kita spot welder untuk memperkuat lasan yang sebelumnya. Kalau di yang negatif ini dia nggak perlu diulangi, dia sudah lengket. Oke, ini sudah panas sekali teman-teman. Kita rehat sejenak. Kemudian kita cek, oke, sambungannya aman. Oke, aman. Kita kuatkan ikatan antar baterai pakai lakban isolator ya, isolasi tahan panas tahan listrik.
Boleh kalian pakai lakban fiber juga boleh, kalian pakai isolator tahan panas seperti aku ini juga boleh, terserah kalian mau pakai yang apa. Kalau aku kemarin kan aku awalnya pakai lakban fiber, cuman ternyata setelah dipikir-pikir malah boros. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pasang BMS. Untuk BMS kita pakai yang 15 ampere ya. Ini 15 ampere. Nggak usah yang besar-besar karena baterai kita cuma 6,2 Ah. Mentoknya cuma 18,6 Ah. Jadi kita 18,6 ampere. Jadi kita pakainya cuma 15 ampere saja. Lagi pula nanti kebutuhan dayanya cuma 3 sampai 10 ampere aja buat dinamo sprayer. Kalau dinamonya standar malah cuma 3 ampere. Kalau dinamonya dual paling juga nggak sampai 10 ampere juga, cuma 8 mentok-mentok. Kita rekatkan BMS-nya pakai double tip juga. Nggak kalian beri BMS, nggak kalian beri selotip juga nggak apa-apa sebenarnya, double tip, karena ini sudah terlapis selotip ya, cuman saya pasang double tip ini supaya lebih mudah kalau pemasangan BMS. Nah, selanjutnya tinggal kita tempelkan. Nah, untuk pemasangan BMS sendiri sekarang saya pakai spot welding full ya. Kenapa pakai spot welding juga? Karena timah solder saya ini jelek ini, Banua ini. Kemarin saya beli Paragon belum datang, saya beli online. Timah ini dia kalau nggak pakai solder patri dia nggak mau rekat dengan sempurna. Jadi kemarin ada kasus retur. Jadi saya cek-cek ternyata ya penyebabnya kurang lebih timahnya ini aslinya. Oke, untuk setelannya kita pakai yang jangan 5, kalau 5 terlalu panas. Jadi kita pakai 2 saja, 1 pun sebenarnya nggak masalah, 2 juga. Oke, sudah fitting. Kita perkecil dulu ukuran ujung spot nikelnya. Kurang kecil. Kenapa saya perkecil? Karena takut kalau senggolan dengan temennya ya. Jadi lebih baik dikurangi ukurannya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Kalau cuma ampere kecil, dia aman. Nggak kelihatan nggak? Oke, seperti ini. Oke, dia sempurna ya nempelnya. Dia juga sekaligus melelehkan timah di bawahnya. Jadi malah makin solid lagi. Kemudian untuk yang di sini, oke, sudah tertempel.
sebelum kita lanjut, kita beri tambahan. Nanti kita pada akhirnya kita wrapping full pakai isolasi tahan listrik ini ya. Cuman kalau selama proses pemasangan BMS yang perlu kita tutup cuma kutub negatif saja dulu. Takut nyenggol BMS nikel yang nempel ke BMS. Karena BMS itu sendiri kurang lebih ditempelnya kan ke kutub positif kecuali kutub negatif yang pertama. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi. Sampai. Oke, yang kedua. Panas. Jadi timah yang nempel di plat BMS pun dia langsung leleh juga ya teman-teman kalau kita spot welding. Oke. Di kutub pertama dan kedua sudah, tinggal B2, B3, B4. Panas sekali. Jadi kalau spot welding itu sebenarnya titik spotnya itu cepat ya, panas. Habis panas, hilangnya panas cepat. Cuman ini di bawahnya, ini kan dia sudah ada timah bawaan. Timah bawaannya ini yang lama dinginnya. Dia begitu kena spot welding, dia langsung leleh timahnya. Dinginnya lama. Oke, B2 sudah. Lanjut ke B3. B3 karena agak panjang kita butuh ini ya. Plat nikelnya kita bengkokkan agar sampai. Ya.
Oke, sudah pas. Tinggal kita oke, sudah. Kemudian yang terakhir, kurang pasti segini. Oke. Kita naikkan karena kita solder di kutub positif baterai. Nah, ini agak susah. Oke, ini sudah selesai ya pemasangan BMS-nya. Kenapa saya nggak pakai kabel? Karena lebih kuat pakai ini. Karena intinya timah solder saya hari ini jelek. Kalau nanti sudah dapat timah baru, saya pasang pakai solder lagi. Cuman nggak apa-apa. Ternyata asik juga pakai timah solder seperti spot welder seperti ini. Lanjut kita bungkus ya. Kita bungkus menyeluruh agar nggak ada kena-kena senggol apapun. Nanti kita pasang kabel juga. Setelah kita pasang kabel, kita bungkus lagi. Tapi kalau yang ini kita bungkus singkat saja. Yang terakhir kita bungkus bagian bawahnya. Ini bungkusnya melingkar untuk memastikan kekuatan tarikan solasinya. Jadi nah,
Kita kunci sedikit lagi. Oke, ini sudah terkunci. Ini nggak ada sama sekali ya yang nempel. Yang keluar nggak ada nongol, tinggal kutub untuk solder baterai aja. Jadi ini nanti akan saya sambung ke casing, tapi ini nanti mungkin nggak saya buatkan video terpisah saja. Kenapa saya nggak pakai holder lagi? Kemarin sebenarnya saya beberapa orderan terakhir itu sebenarnya saya sudah ada pakai holder, mungkin ada kurang lebih ya 8-10 orderan itu saya pakai holder. Kenapa sekarang saya nggak pakai lagi? Boncos coy. Jujur aja ternyata biaya produksinya terlalu tinggi kalau pakai holder. Jadi pasang holder itu karena isinya 4 ya, jadi yang isi 4 itu pasarnya kurang lebih 12.000. Jadi intinya boncos sih intinya, dengan apalagi dengan potongan admin di Shopee, saya berusaha menekan budget serendah mungkin, tapi kalau bisa nggak mengorbankan kualitas. Jadi sekarang saya pakainya baterai baru. Ini per bijinya kurang lebih 35 ribuan. Saya pakainya spot welder juga, nggak pakai solder, supaya baterainya bisa lebih awet, karena panas dari solder itu kan dia merusak baterai. Pakai BMS juga, agar baterainya juga nggak overcharge, over discharge. Ini ada loh yang jual di Facebook jauh lebih tinggi dari saya, itu ada, cuman saya nggak intinya nggak anu lah, ya rezekinya ada masing-masing orang, itu ada sendiri. Kalau kalian tertarik dengan aki Superleaf 4 ini harganya kalau di Shopee 299.000, 300.000 lah, anggaplah sedemikian. Itu sudah free ongkir ya, free ongkir se-Indonesia, karena saya pakai hemat, pakai Shopee hemat, itu sudah tercover gratis ongkir seluruh Indonesia. Yang 12,4 Ah juga ada, 15 Ah juga ada. Insya Allah ready stock sih. Kalau nggak ready ya berarti pas kosong aja baterainya. Baterainya sudah saya balance semua, saya top balance semua, jadi aman, nggak ada istilah baterai ternyata selnya bermasalah, insya Allah nggak ada. Terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.